tanya sama orang lain, di mana kamar belakang? Dia macam begitu. Then I quickly change. Okay, sorry. Di mana kamar kecil? Pertanyaannya di situ, kawan. Karena kan nama istilah bahasa kebangsaan saja berubah-ubah. Di undang-undang tulisannya bahasa Melayu, tapi di prakteknya dibilang katanya bahasa Malaysia. Kemudian berubah lagi bahasa Melayu, berubah lagi bahasa Malaysia. Seperti itu. Jadi tidak punya konsistensi yang tinggi seperti itu. Jadi apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya The Gabut Official. The Gabut Official. Selamat siang kawan-kawan. Kumak wartosna dalamang. Piye kabare Mas? Apik to? Ya opo kabare Cak? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? Nu apa kareba? Ke apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan The Gabut Official. Jangan lupa nantinya setelah menonton video di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada yang selama ini support Tutor Gabut. Tetap support Tutor Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, oke, kita akan membahas sebuah video, akan mereaksi sebuah video dari seorang dokter Korea perempuan yang berpidato di acara seminar tentang bahasa Melayu di Malaysia. Kita simak dulu videonya sebelum kita reaksi. Jangan kemana-mana. 64. Mencerminkan hubungan lama antara Korea Selatan dan Indonesia. Justru kebanyakan kaki tangan dan pelajar lebih terbiasa dengan bahasa Indonesia berbanding lagam bahasa Malaysia. Pada masa ini, usaha sedang dilakukan oleh Profesor Korea untuk menyediakan perpustakaan dengan bahan bacaan dalam bahasa Melayu. Yang satu lagi, satu langkah besar ke hadapan telah dibuat apabila Kamus Korea Indonesia yang disusun oleh Profesor Anyowo pada tahun 1995, dan dia sudah menaik tarafkan kamusnya dan diterbitkan pada tahun 2016. Namun tidak terdapat kamus seperti itu untuk pengajaran bahasa Melayu di Korea. So, kamus yang terdiri daripada entry Melayu Korea amatlah diperlukan. Ini pembezaan antara bahasa Melayu dan Indonesia. Walaupun sering ditulis dan dikatakan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sangat mirip, namun kepada pelajar yang baru mulai belajar terdapat banyak perbezaan yang boleh menjadi sangat menyulitkan. Contohnya, saya datang ke Malaysia tahun 2009. Masa itu, saya tak pernah belajar bahasa Melayu, tetapi saya pernah belajar bahasa Indonesia. Saya rasa saya boleh komunikasi dengan orang sini. Tetapi sebenarnya tidak boleh. Sebab saya datang ke Universiti Malaya mencari fakulti bahasa. So, saya tanya sama orang dekat di kampus, permisi, kemana kantor fakulti bahasa? Dia ketawa. So, that time I tak tahulah kenapa dia ketawa. So, I habiskan urusan, then keluar, I want to go to toilet. So, I tanya sama orang lain, di mana kamar belakang? Dia macam begitu. Then I quickly change. Okay, sorry. Di mana kamar kecil? Dia macam dia macam tengok saya dari Kalimantan ke atau somewhere. So anyway, kita tidak boleh mengharapkan magic dan miracle tanpa usaha. Jadi kita mesti bekerja keras dan lantiklah orang yang betul. Ini yang paling penting. Sayangilah bahasa kita. Baik, sudah kita simak tentang penjelasan seorang dokter cantik di sebuah seminar
di seminar bahasa Melayu di Malaysia. Kita mengetahui, kita perlu garis bawahi hal-hal yang dia sampaikan tadi. Yang pertama adalah 1964. 1964 itu waktu Indonesia bekerja sama dengan Korea. Kemudian ada sebuah kalimat di belakangnya itu, dia menyangka dengan belajar bahasa Indonesia, dia waktu ke Malaysia itu tidak ada masalah. Ternyata bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia itu berbeda. Karena kan waktu dia bertanya kamar belakang, kan bingung tuh yang ditanya. Seperti itu kawan. Dan di situ juga ada sebuah kalimat yang sangat menohok yang di akhir video ya, di akhir video, bahwa mereka itu bukan sebuah perjuangan yang mudah untuk membuat bahasa Melayu ini dikenal di Korea. Karena kan di sana lebih banyak orang belajar bahasa Indonesia, kan sudah lama dari 1964 tadi toh. Terus kamus juga ada. Nah, di situ dijelaskan bukan sebuah magic atau miracle. Magic itu sebuah sihir, bim salah bim, boom, langsung banyak yang mengenal bahasa Melayu, atau miracle sebuah keajaiban. Bukan itu, tapi sebuah perjuangan yang sangat keras. Pertanyaannya, apakah mereka itu mau berjuang sangat keras untuk memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia? Nah, pertanyaannya di situ kawan. Karena kan nama istilah bahasa kebangsaan saja berubah-ubah. Di undang-undang tulisannya bahasa Melayu, tapi di prakteknya dibilang katanya bahasa Malaysia. Kemudian berubah lagi bahasa Melayu, berubah lagi bahasa Malaysia, kan seperti itu. Jadi tidak punya konsistensi yang tinggi seperti itu. Jadi apakah mereka bisa berjuang dengan keras seperti para pakar Indonesia yang dulu memperjuangkan bahasa Indonesia agar dikenal dan dipakai untuk seluruh rakyat Indonesia? Seperti itu kan. Dan memang berbeda bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Oke, sekarang kita simak video selanjutnya. Ini video, potongan video. Kita tahu abang ini dari band Debu ya, band Debu. Kalau nggak salah orang Eropa ini, orang Amerika lah ya. Orang Amerika ini, bule ini namanya Mustafa. Dari grup band Debu di Indonesia atau itu band Gambus atau Nasib ya. Kita dengar dulu apa yang dialami. Beda bro, ini ada satu cerita lucu waktu saya lagi ada show, ada konser di Malaysia. Saya dikirimin flyer sama yang punya acara, dia kirimin flyernya. Terus di situ ada tulisannya, nonton konser ini percuma. Buset, aku tersinggung. Aku bilang, apa-apaan ini, nonton konser percuma. Aku komplain, aku langsung telepon, gimana ini masa bilang di flyernya bilang percuma. Iya, percuma artinya gratis di Malaysia. Buset. Kasih komen lah pengalaman kalian tentang bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia. Coba aku pengen baca. Guys, Bahasa Indonesia and Bahasa Melayu are very different. I'm learning every day. Check this stuff out. Keterangan Palapasang Kain bagasi Terminal kedatangan untuk is bagasi Balai ketibaan Toilet is tandas Imigrasi is immigration Penumpang khusus is penumpang khas Kedatangan internasional is ketibaan antarabangsa Peringatan is amaran Amaran Miracle, guys, dengan kasih sayang dari Malaysia. What are some other different words that you find interesting? Comment below. Nah, itu toh. Tadi toh, percuma. Menonton band ini percuma. Itu toh. Karena artinya berbeda. Percuma di Indonesia dan percuma di Malaysia itu berbeda jauh artinya. Anda tahu sendiri, kan percuma di Indonesia itu artinya sia-sia. Masa nonton band sia-sia itu terjadinya. Aduh, akhirnya terjadi kesalahpahaman seperti itu. Kemudian yang lain-lain, tadi ada video selanjutnya atau istilah-istilah yang sangat berbeda dengan istilah yang ada di Indonesia. Tentang toilet tadi tandas, seperti itu. Siapa lagi? Kedatangan tadi apa namanya? Pokoknya berbeda lah. Intinya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu berbeda. Jadi mimpi saja kalau
Kalau tetap mereka menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu seperti itu toh. Judulnya seperti itu kan. Oke, cukup sekian reaksi dari Tutor Gabut Official. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut Official. The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.